Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Spintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Ini dalam seri yang ke-49, kita akan bicara tentang hak PPD. Hak PPD bukan hak anggota PPD karena itu ada aturan tersendiri. Ini hak PPD adalah hak institusionalnya. Sebelumnya perlu saya sampaikan pada saudara sekalian, jangan lupa komentar, lalu kasih tanda jempol, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Bunyikan tanda lonceng ini agar selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pada video-video terbaru dari Spintek. Program ini kebetulan juga kerjasama dengan obat herbal madu bawang produk dari Bapak Mustafa. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan penyakit-penyakit dalam, mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga pada pemulihan kesehatan atau penyakit-penyakit dalam. Silakan jika butuhkan, hubungi kontak person ada di sudut atas. Saudara, tentang hak PPD. Pasal 51 Mendagri nomor 110 2016 jelaskan bahwa ada 3 hal hak PPD. Intinya itu ada 3 hal, yaitu apa? Mengawasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian yang kedua adalah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ketiga adalah mendapatkan biaya operasional atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Itu hak. Dalam mengawasi ini. Dalam mengawasi, ini kebetulan juga sudah saya sendirikan dalam seri di Ngaji Desa ini. Jadi saya tidak harus uraikan yang lebar tentang bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh PPD. Silakan di video sebelumnya atau seri sebelumnya. Yang akan saya jelaskan lebih rinci ini adalah dua hak yang lain, yaitu menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional. Bagaimana tata cara PPD di dalam menyampaikan atau menyatakan pendapatnya? Dalam menyampaikan pendapat, PPD ini harus berdasarkan keputusan BPD dari hasil musyawarah BPD. Artinya misalnya seorang ketua membuat keputusan sendiri, menyatakan pendapatnya dan mengklaim itu pendapatnya BPD secara institusional, itu tidak bisa. BPD kolegial, keputusannya selalu bersama. Jadi berdasarkan keputusan BPD dari hasil musyawarah itu adalah pernyataan pendapat resminya BPD. Yang kedua, bahwa pendapat atau pernyataan pendapat BPD itu adalah merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat atas penyelenggaraan pemerintahan.
kesimpulan atas pelaksanaan penilaian atau evaluasi. Penilaian itu evaluasi ya. Itu dilakukan secara cermat, objektif. BPD di dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa itu harus cermat, objektif. Sehingga kesimpulan yang diambil yang kemudian menjadi penyataan pendapatnya secara institusional itu baik, itu tepat gitu. Ini. Yang ketiga, masih bagaimana menyatakan pendapat ini adalah bahwa menyatakan pendapat itu dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman satu objek persoalan atau permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dalam musyawarah. Menyatakan pendapat itu melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah. Artinya bagaimana ini? Bahwa ketika BPD menyampaikan satu pendapatnya, menyatakan pendapatnya itu dalam sebuah forum musyawarah. Jika ini disampaikan kepada kepala desa atau pemerintah desa, maka apa? BPD menyelenggarakan musyawarah BPD. Musyawarah kerja BPD, undang kepala desa, seluruh stafnya undang untuk apa? BPD mendengarkan bagaimana penyertaan BPD atas apa yang telah dibahas atau didalami terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ini. Itu. Jadi tidak bisa seenaknya BPD ini mengklaim bahwa pernyataan hanya seorang ketua itu diklaim sebagai pernyataan BPD, tidak bisa demikian. Harus kembali pada bagaimana cara BPD untuk membahas suatu masalah itu diundang oleh oleh pimpinan BPD, ketuanya. Sepanjang ketua BPD ini tidak berhalangan, maka tidak boleh yang lain mengeluarkan surat untuk mengumpulkan anggota BPD yang lain. Ini soalnya informasi banyak sekali saya dapat bahwasanya kalau saya menyatakan bahwasanya itu semacam menjadi kudeta BPD, itu banyak sekali. Karena ketuanya ini idealis terhadap satu masalah ini belum clear, tidak bisa clear, kemudian ada anggota yang lain ini nampaknya ingin menundangi, lalu setting membuat musyawarah, tapi yang undang bukan ketua, kemudian di situ ternyata membuat satu keputusan, bahkan yang runyam itu ada keputusan mengganti ketuanya. Lah ini tidak boleh seperti itu. Mana tidak bolehnya? Norma yang harus dituangkan di dalam peraturan tata tertib BPD, bagaimana mekanisme pergantian ketua, di sana harus diatur. Kalau punya tata tertib, ya malah ngawur, melanggar. Berarti apa? Tidak ada aturannya. Kan sama saja BPD ini bergerak atau berjalan tanpa pelita, tanpa tongkat, ya, nyasar, ya masuk jurang. Di yang lain terkait dengan tata tertib ini akan kita sampaikan sendiri dalam di seri tersendiri nanti ya.
Hak BPD yang ketiga tadi adalah biaya operasional, mendapatkan biaya operasional. Biaya operasional BPD adalah dari APBDes. Sedangkan sumber anggarannya itu yang utama adalah harus dari APBD yang dikeluarkan dalam program DD, alokasi dana desa. Selebihnya bisa pula ditambah kasih tambahan operasional itu sesuai dengan kebutuhan dari PADES, pendapatan asli desa. Walah desa ini belum punya pendapatan asli. Loh gimana? Lebih dari 5 tahun loh program BUMDes anu. Lah terus sekarang ini hasilnya BUMDes kan bisa itu untuk PAD. BUMDesnya enggak jelas. Wah ini. Lalu kalau desa itu tidak punya PAD sama sekali, punya PADes sama sekali. Berarti ketergantungannya terhadap anggaran desa itu ada di dana transfer. Ya kalau ini nanti terus ada, kalau enggak ada, apakah desa Anda akan bubar? Coba dipikirkan itu. BPD, para pemangku desa yang lain, pemerintah desa, juga mungkin LKD, berpikir itu. Desa sudah lebih dari 5 tahun ini tuh dikasih stimulan anggaran untuk bagaimana bisa meningkatkan di samping kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. Loh sekarang sampai hari ini belum punya PAD sama sekali. Ini pasti ini nggak beres. Pasti nggak beres ini pengelolaan keuangannya. Kembali kepada biaya operasional BPD itu dari utama dari APBDes dan utamanya bersumber dari APBD. Ya. Selebihnya dapat ditambahi dengan sesuai dengan itu kebutuhan operasionalnya yaitu dari PADes. Nih. Gunakan untuk apa saja? Anggaran operasional ini digunakan untuk mendukung dalam rangka menjalankan atau melaksanakan fungsi dan tugas BPD. Silakan buka pada simak seri sebelumnya tentang apa atau fungsi BPD dan bagaimana tugas-tugas BPD. Saya kira sudah pernah saya uraikan ini. Bahwa anggaran operasional itu atau biaya operasional BPD itu adalah guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Kalau sudah seperti itu, pertanyaan kadang ada yang rinci, apakah boleh operasional BPD untuk ini, untuk ini. Nih, coba kembali saja pada aturan ini. Sehingga sulit memahami. Ini. Ketiga tentang operasional ini itu adalah perlu ini di dalam penentuan biaya operasional ini, baik itu anggaran ini dari ADD maupun dari PADes, supaya memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Artinya apa? Jadi di dalam mengajukan anggaran operasional ini harus memperhitungkan, harus memperhatikan terhadap bagaimana kekuatan, kemampuan daripada keuangan desa. Keuangan desa ini adalah ya APBDes. APBDes ini ya, ada di situ ADD, ada sumbernya, ada juga PADes.
Ini. Itulah 3 daripada kelembagaan PPD. Itu saya sarikan lagi. PD sebagai institusional itu memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, berhak untuk menyatakan pendapat terhadap apa saja terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PD memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional. Nah, cuma jangan lupa, seri sebelumnya juga sudah saya uraikan bahwa biaya operasional ini pengelolaannya itu tidak langsung oleh anggota BPD. Hindari anggota BPD memegang uang secara langsung, mengelola langsung. Tetapi serahkan kepada staf administrasi BPD. Serahkan. Supaya apa? PD bekerja itu tanpa beban. Banyak di daerah-daerah ini yang saya masuk pada saya, ada BPD dilaporkan oleh pemerintah desa kenapa tidak ditengarai, terus tidak beres di dalam mengelola anggaran biaya operasional. Saya tanya, apakah itu ada tetapnya? Ternyata tidak ada. Nah, itu salahnya. Makanya BPD apa? BPD tersandra. BPD ini yang berapa kali ingin bagaimana agar kepala desa ini bersih. Sekarang BPD tersandra oleh dirinya sendiri. Jika BPD tidak ingin tersandra oleh diri sendiri, maka hindari untuk mengelola secara langsung biaya operasional itu, tapi serahkan kepada staf administrasi BPD. BPD cukup apa? Manajemennya. Nah, itulah saudara yang dapat saya uraikan terkait dengan hak BPD ini. Pospek Palira, ngaji Desa Palira, kerjasama dengan Madu Bawang, menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.